Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Di sini kita dari kelompok 2 perpindahan Kalor Universitas Negeri Semarang ingin menyampaikan materi tentang konveksi panas. Di sini eh, saya dan teman-teman saya akan memaparkan presentasi. Nah, dengan saya sendiri, Ilham Surya Andika dengan NIM 230504036. Selanjutnya teman saya ada Saya, iya, saya Nizar Pambudi dengan NIM 230504416. Dan saya Cindri Fujiani dengan NIM 2305040025. Dan saya Hilmi Atur Rahmah dengan NIM 23050404010. Saya Gibran Ilham Zulkarnain dengan NIM 23050404030. nah untuk selanjutnya di sini ada daftar isi yang di mana materi konveksi ini mencakup satu yaitu pengertian konveksi, dua cara kerja konveksi, tiga ciri-ciri konveksi, empat jenis-jenis konveksi, lima rumus dasar konveksi, enam faktor yang mempengaruhi konveksi, tujuh contoh aplikasi atau peristiwa konveksi, delapan peran konveksi, dan sembilan contoh soal. Nah, untuk slide pengertian konveksi akan dijelaskan teman saya. Baik, buat yang pertama itu ada pengertian konveksi. Pengertian konveksi sendiri adalah proses perpindahan panas yang terjadi melalui pergerakan fluida, cairan, atau gas, di mana energi panas berpindah bersama dengan massa fluida itu sendiri. Proses ini dipicu oleh perbedaan suhu yang menyebabkan perbedaan densitas dalam fluida, sehingga fluida yang lebih panas dan kurang padat naik, sementara fluida yang lebih dingin dan lebih padat turun, membentuk arus konveksi. Yang kedua itu ada cara kerja konveksi. Cara kerja konveksi sendiri yang pertama itu ada proses dimulai dan pemanasan fluida di dekat sumber panas. Yang kedua ada fluida yang dipanaskan menjadi lebih ringan, densitas turun dan naik ke atas. Yang ketiga yaitu ada fluida yang lebih dingin, lebih padat turun ke bawah menggantikan posisi fluida panas. Yang keempat ada terbentuk arus atau sel konveksi yang terus-menerus sehingga panas tersebar merata dalam fluida. Dan yang terakhir itu adalah proses ini berulang selama ada perbedaan suhu berlangsung. Yang selanjutnya ini ada gambar cara kerja konveksi sendiri, bisa dilihat. Mas Andika bisa slide selanjutnya. Yang keempat itu ada ciri-ciri konveksi. Ciri-ciri konveksi sendiri adalah terjadi pada fluida cairan dan gas, tidak pada benda padat, melibatkan perpindahan massa fluida bukan hanya energinya, dipicu oleh perbedaan suhu sehingga terjadi perbedaan densitas, membentuk arus atau pola sirkulasi sel konversi, dan terakhir ada prosesnya berulang selama ada perbedaan suhu dan gaya apung. Selanjutnya saya serahkan kepada Mas Andika. Baik, untuk selanjutnya bisa dijelaskan. Baik, untuk selanjutnya itu ada jenis-jenis konveksi dan contohnya. Yang pertama ada konveksi alami, natural. Konveksi alami adalah perpindahan panas yang terjadi secara alami akibat perbedaan densitas atau kepadatan fluida yang disebabkan oleh perbedaan suhu. Yang kedua ada konveksi pasa.
Paksa. Konveksi paksa adalah mekanisme perpindahan panas di mana fluida dipindahkan atau digerakkan melalui suatu sistem menggunakan sumber eksternal seperti pompa, kipas, atau perangkat penghisap. Yang ketiga ada konveksi campuran. Konveksi campuran adalah fenomena perpindahan panas yang terjadi ketika konveksi bebas atau alami dan konveksi paksa berinteraksi dalam suatu sistem. Selanjutnya, baik di sini ada rumus dasar konveksi. Rumus dasar konveksi itu Q per T sama dengan H kali A kali delta T. Penjelasannya, Q per T adalah laju kalor dalam satuan joule per detik. Artinya seberapa cepat kalor berpindah. Terus ada H. H itu adalah koefisien konveksi termal. Satuannya watt per meter persegi per Kelvin. Selanjutnya ada A adalah luas penampang tempat kalor perpindahan. Delta A adalah beda suhu antara dua permukaan. Selanjutnya itu ada faktor yang mempengaruhi konveksi. Yang pertama itu koefisien konveksi termal. Dari zat yang memindahkan kalor yang berbeda tergantung jenis zat dan kondisi fluida. Selanjutnya, luas permukaan benda yang bersentuhan dengan fluida, semakin besar luas permukaan, semakin besar laju perpindahan kalor. Selanjutnya, perbedaan suhu antara benda dan fluida di sekitarnya. Semakin besar perbedaan suhu, semakin cepat perpindahan kalor. Terus waktu perpindahan kalor atau lamanya proses pemanasan atau pendinginan. Yang terakhir ada jenis zat atau fluida yang mengalami konveksi karena sifat fisik seperti viskositas, densitas, dan konduktivitas termal mempengaruhi proses konveksi. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, untuk selanjutnya bisa dijelaskan. Baik, selanjutnya ada contoh aplikasi atau peristiwa konveksi. Yang pertama ada pemanasan air di panci, yaitu di mana air di bagian bawah panci yang terkena panas akan naik ke atas, sementara air dingin turun menghentikannya, membentuk arus yang disebut konveksi. Kemudian yang contoh kedua ada sirkulasi udara dalam ruangan, di mana udara hangat dari AC atau pemanas bergerak naik, kemudian udara dingin turun dan menciptakan sirkulasi udara. Kemudian ada oven konveksi, di mana oven dengan kipas yang mengedarkan udara panas agar makanan matang merata. Kemudian ada balon udara panas, di mana udara panas di dalam balon membuat balon naik karena lebih ringan dari udara luar. Kemudian ada sirkulasi atmosfer dan lautan, di mana arus laut dan angin di atmosfer menjadi akibat konveksi besar-besaran di bumi. Kemudian ada pendinginan mesin kendaraan, di mana cairan pendingin bersirkulasi melalui mesin dan radiator untuk membuang panas pada mesin kendaraan. Kemudian ada peran konveksi. Peran konveksi sangat penting dalam kehidupan sehari-hari, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Berikut penjelasan rinci mengenai peran konveksi. Peran konveksi tersendiri yaitu untuk mengatur cuaca dalam iklim,
di mana konveksi merupakan faktor utama dalam pembentukan cuaca dan pola angin di atmosfer. Arus konveksi di udara menyebabkan terjadinya angin, hujan, dan peristiwa cuaca lainnya, sehingga sangat berperan dalam mengatur iklim bumi. Kemudian yang kedua, konveksi berperan pada perpindahan panas dalam fluida. Konveksi memungkinkan perpindahan panas secara efisien pada cairan dan gas. Energi panas dibawa bersama pergerakan massa fluida, sehingga suhu dapat tersebar merata dari daerah panas ke daerah yang lebih dingin. Kemudian ada fenomena alam, di mana konveksi juga terjadi di lautan dan di dalam bumi atau magma, yang menyebabkan arus laut dan pergerakan lempeng tektonik. Proses ini penting untuk sirkulasi nutrisi di laut dan pembentukan relief permukaan bumi. Kemudian ada keseimbangan suhu di lingkungan. Konveksi membantu menjaga keseimbangan suhu di berbagai lingkungan seperti di rumah, yaitu udara panas naik ke atas, udara dingin turun ke bawah, sehingga suhu ruangan di dalam rumah lebih merata. Kemudian ada aplikasi pada teknologi, yaitu dalam dunia teknik, konveksi digunakan pada sistem pemanas, pendingin ruangan, oven, radiator, dan alat-alat industri untuk mengatur suhu dan meningkatkan efisiensi perpindahan panas. Selanjutnya bisa diteruskan oleh teman saya. Silahkan untuk Mas Gibran. Oke, baik. Selanjutnya yaitu contoh soal. Contoh soal yang pertama yaitu ada suatu panci pemanas air terbuat dari bahan tertentu mempunyai luas permukaan yang bersentuhan dengan air 200 cm persegi. Jika suhu bahan tersebut 90 derajat Celcius dan suhu air 80 derajat Celcius dan menghasilkan jumlah kalor yang dipindahkan secara konveksi per second-nya sebesar 0,8 Joule per second, maka hitunglah besar nilai koefisien konveksi bahan tersebut. Penyelesaian menggunakan rumus yang sudah dijelaskan sebelumnya, yaitu Q per T sama dengan H kali A kali delta T. Sebelumnya diketahui A sama dengan 200 cm persegi, sama dengan 0,02 meter persegi. Delta T 10 Kelvin, Q per T sama dengan 0,8 Watt. Ditanyakan H. Jawab, Q per T sama dengan H kali A kali delta T. 0,8 Joule per second sama dengan H kali 0,02 meter persegi kali 10 Kelvin. H sama dengan 4W per meter persegi Kelvin. Jadi, besar nilai koefisien konveksi bahan tersebut adalah 4W per meter persegi Kelvin. Selanjutnya, contoh soal kedua. Suatu radiator pendingin mobil mempunyai luas yang bersinggungan dengan air adalah 400 cm persegi. Beda suhu antara bahan radiator dan air panas adalah 25 derajat Celcius. Jika bahan radiator adalah bahan logam tertentu yang mempunyai koefisien konveksi H sama dengan 4W per meter persegi derajat Celcius, maka hitunglah laju perpindahan kalor pada sistem radiator ini. Diketahui A sama dengan 400 cm persegi sama dengan 0,04 meter persegi. Delta T-nya adalah 25 derajat Celcius dan H sama dengan 8W per meter persegi derajat Celcius. Ditanyakan Q per T. Jawab, Q per T sama dengan H kali A kali delta T. Q per T, T sama dengan W, 8W per meter persegi derajat Celcius kali 0,04 meter persegi kali 25 derajat Celcius. Q per T sama dengan W 8W. Jadi laju perpindahan kalor pada sistem radiator tersebut adalah 8 Watt. Saya kembalikan ke moderator. Baik, jadi untuk kesimpulan tentang materi konveksi panas di sini adalah
konveksi merupakan proses perpindahan panas yang terjadi melalui pergerakan massa fluida, baik cairan maupun gas. Akibat adanya perbedaan suhu yang memicu perbedaan densitas, proses ini membentuk arus konveksi di mana fluida yang lebih panas dan ringan akan naik, sedangkan fluida yang lebih dingin dan padat akan turun. Konveksi dapat terjadi secara alami, paksa, maupun campuran dan dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti luas permukaan, perbedaan suhu, serta sifat fisik fluida. Konveksi memiliki peran penting dalam kehidupan sehari-hari, seperti dalam pengaturan suhu ruangan, proses memasak, sistem pendinginan mesin, hingga fenomena alam seperti sirkulasi udara dan arus laut. Dengan demikian, pemahaman tentang konveksi sangat penting untuk menjelaskan berbagai peristiwa fisika di sekitar kita dan penerapannya dalam teknologi. Baik, untuk kurang lebihnya kami dari kelompok 2 materi konveksi, mohon maaf sebesar-besarnya jika ada salah kata, salah ucapan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dari kami kelompok 2 mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.